Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hidayanti, mahasiswi program studi PGSD dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Efektivitas Model Pembelajaran Interaktif dalam Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Menerapkan Nilai-Nilai Pancasila pada Siswa Kelas 4 SD. Pada proposal saya ini terdapat 3 bab, yaitu bab 1, latar belakang masalah, bab 2, kajian teori, dan bab 3, metode penelitian. Selanjutnya, kita akan membahas bab 1, itu pendahuluan yang terdapat latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di bab 1 ini, terdapat latar belakang masalah. Latar belakang masalah tersebut, pendidikan nasional itu adalah suatu pendidikan yang didasarkan oleh penerapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat berpegang kepada suatu nilai agama dan kebudayaan. Maka dari itu, diperlukannya penanaman nilai-nilai Pancasila pada anak-anak di SD agar mereka bisa menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Karena generasi bangsa merupakan generasi penerus pemegang estafet kepemimpinan. Bangsa Indonesia harus menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan masyarakat. Maka dari itu, peran guru di sini sangat penting untuk mengembangkan bakat atau skill ilmiah yang ada pada peserta didik itu sendiri, agar menjadi lebih baik dan terarah seperti halnya. Pendidikan kewarganegaraan sendiri juga sangat penting di setiap jenjang pendidikan sekolah dasar karena pada dasarnya kita dapat menanamkan nilai-nilai yang baik di kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya itu ada fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, fokus penelitian ini adalah bagaimana siswa dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Yang kedua, subfokus penelitian ini adalah berapa besar pengaruh penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari mereka, baik di sekolah, masyarakat, dan keluarga. Selanjutnya, ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana model pembelajaran interaktif dapat efektif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila yang baik untuk siswa kelas 4 SD, baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, apa saja kelebihan dan kekurangan model pembelajaran interaktif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila pada siswa kelas 4 SD. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah perilaku sehari-hari siswa kelas 4 SD sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila yang ada agar mencerminkan budi pekerti yang baik, baik di lingkungan sekolah, keluarga, ataupun masyarakat. Di bab 1 terakhir ini kita membahas manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, manfaat atau kegunaan teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran perilaku siswa SD, terutama dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan perilaku siswa SD dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah.
Selanjutnya ada manfaat atau kegunaan praktis. Penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai analisis perilaku siswa SD dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi siswa untuk meningkatkan perilaku siswa SD dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini kita akan membahas 1. Deskripsi konseptual fokus dan subfokus. 2. Penelitian yang relevan. Selanjutnya kita akan membahas pengertian model pembelajaran. Menurut Rohmalina Wahab, strategi pembelajaran interaktif adalah suatu cara atau teknik pembelajaran yang digunakan guru pada saat menyajikan bahan pelajaran. Guru sebagai pemeran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif. Selanjutnya, ada kelemahan dan kelebihan model pembelajaran interaktif. Kelebihannya sendiri, yang pertama adalah peserta didik dapat belajar dari temannya dan guru untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuan-kemampuannya. Yang kedua, mengorganisasikan pemikiran dan membangun argumen yang rasional. Dan kelemahannya tersendiri, yang pertama adalah sangat bergantung pada kecakapan guru dalam menyusun dan mengorganisasikan dinamika kelompok. Selanjutnya ada pengertian penanaman nilai, yaitu usaha yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam rangka menumbuhkan dan membentuk karakter kepribadian siswa atau peserta didik di jenjang pendidikan sekolah dasar. Yang kedua ada pengertian Pancasila secara etimologis. Pancasila secara etimologis diartikan sebagai dasar atau fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena mengandung 5 sila yang saling berkaitan sebagai bentuk pengejawatahan kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menurut Kailan 2014, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ialah proses perumusan pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilambangkan menjadi hidup bangsa. Dan selanjutnya, pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilambangkan menjadi pandangan hidup bernegara. Selanjutnya ada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada nilai 1, nilai ketuhanan, guru dapat mengajarkan bagaimana siswa mengamalkannya dengan cara berdoa sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Pada nilai kemanusiaan, guru dapat mengajarkan agar siswa mengamalkan untuk menghormati teman sekelasnya dan tidak membeda-bedakan antara ras, suku, budaya, dan agama. Yang ketiga, nilai persatuan. Pada nilai persatuan ini, guru dapat mengajarkan bagaimana cara siswa mengamalkannya dengan cara membeli produk-produk dalam negeri. Yang keempat, nilai kerakyatan. Pada nilai kerakyatan ini, guru dapat mengajarkan kepada siswa bagaimana cara mengamalkannya dengan cara bermusyawarah untuk menyelesaikan sebuah masalah. Dan yang kelima, nilai keadilan. Pada nilai keadilan ini, guru dapat mengajarkan kepada siswa bagaimana cara mengamalkannya dengan cara tidak membeda-bedakan teman sekelasnya dan berlaku adil seadil-adilnya. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama, Vina Kamalasari yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila Melalui Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas 4
Miss Salvia Kalirandu Petarukan Pamalang. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada nilai Pancasila pada pendidikan kewarganegaraan, sedangkan perbedaan yang terletak pada pendidikan, karakter, dan sekolah. Yang kedua, Cynthia Riswanti yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Norma dalam Pembelajaran Kewarganegaraan di SMP. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada mata pembelajaran kewarganegaraan, sedangkan perbedaannya terletak pada peserta didik. Yang ketiga, Budi Juliardi yang berjudul Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada pendidikan kewarganegaraan, sedangkan perbedaannya terletak pada implementasi pendidikan karakter. Yang keempat, Mahutma Gadi yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Karakter Utama dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di SD Negeri Kota Banjarmasin. Persamaan penulis dengan penelitian ini terletak pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, sedangkan perbedaannya terletak pada nilai-nilai karakter utama. Selanjutnya, bab 3. Pada bab 3 ini adalah metode penelitian. Yang pertama, kita harus memilih SD yang akan diteliti. Yang kedua, mewawancarai SD kelas 4 yang akan diteliti. Yang ketiga, mengumpulkan data yang sedang diteliti. Yang keempat, pemeriksaan keabsahan data. Dan yang kelima, yaitu kesimpulan. Selanjutnya itu ada subjek penelitian. Subjek penelitian itu sendiri tertuju pada siswa kelas 4 SD. Latar penelitian, SD Negeri Cipayung 05 Jakarta Timur dan dilaksanakan pada awal semester genap tahun ajaran 2021-2022. Tempat dan waktu, SD Negeri 05 Cipayung pada tahun ajaran 2021-2022. Penelitian ini akan dilakukan Januari 2020. Selanjutnya, ada metode penelitian. Pada metode penelitian kali ini, saya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Karena dalam pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks dan melakukan studi pada situasi yang alami. Selanjutnya, peran peneliti berperan sebagai instrumen dan pengumpulan data. Dan peneliti dapat menyesuaikan diri dengan settingan penelitian yang akan dibawakannya. Selanjutnya, teknik dan prosedur pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Teknik wawancara ini memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang akan diteliti oleh peneliti. Selanjutnya, observasi. Pada teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan panca indera disertai dengan pencatatan secara perinci terhadap objek penelitian. Selanjutnya, dokumentasi. Pada dokumentasi yang digunakan ialah dalam penelitian ini berupa catatan harian. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama adalah reduksi data. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data ini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan, kesimpulan, dan pengambilan tindakan. Yang ketiga, kesimpulan. Kesimpulan ini mengharuskan peneliti apakah metode pembelajaran interaktif sangat berpengaruh untuk menerapkan
nilai-nilai Pancasila terhadap siswa kelas 4 SD Negeri Cipayung 05, Jakarta Timur. Sekian presentasi mengenai proposal penelitian saya. Apabila dalam penyampaian presentasi kali ini banyak kekurangan dari saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.